Halo pemirsa, kembali bersama kami dalam Prime Market Highlights dan tentunya saya tidak sendiri bersama rekan saya Rosa Lincu. Iya, selamat kembali bekerja setelah weekend gitu ya. Walaupun kemarin weekendnya cukup sendu gitu ya, karena dari sore ke malam tampaknya hujan gak berhenti di sejumlah daerah. Ada banjir yang sangat besar. Fajar gimana nih? Kalau di Jabodetabek kebetulan di sekitar saya tinggal sih, Cak. Kebetulan di area Ciledug begitu ya, itu kan pinggir-pinggir Jakarta itu cukup banjir. Di Tangerang Selatan juga adalah beberapa titik. Apalagi yang sangat disayangkan ternyata sejumlah titik di ruas tol juga banjir nih. Kalau Ocha mungkin kemarin ke Bandung, masih aman-aman kah? Nggak aman tentunya. Saya dari Bandung ke Jakarta, saya berangkat sekitar jam 4 sore, saya sampai jam setengah 11 malam gitu. Wow. Wah itu 6 jam lebih gitu ya di jalan. Sangat disayangkan sekali juga ini ternyata banjirnya cukup merata begitu ya, dan tampaknya cuaca juga masih menunjukkan kita perlu berwaspada. Masih perlu banyak sekali evaluasi terkait dengan bagaimana kemudian ekosistem pengendalian banjir di sejumlah daerah di Jabodetabek ini perlu dibenahi ya. Ya, kita harapkan bisa membaik dari waktu ke waktu. Baik pemirsa, kita tinggalkan soal banjir tadi. Tentunya ada sejumlah informasi menarik dan juga terupdate yang akan kami hadirkan untuk Anda. Iya, pemirsa Anda juga dapat menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com. Saya Rosa Lincu. Dan saya Fajar Wayong, inilah Prime Market Highlights. Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa. Indonesia untuk pertama kalinya hadir dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Ya, bertempat di Rio de Janeiro, Brazil, Presiden Prabowo Subianto membawa 3 agenda utama. Salah satunya memperkuat kerjasama kemitraan strategis di bidang perekonomian, perdagangan, dan investasi dengan negara-negara BRICS. Mewakili Indonesia hadir dalam KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brazil, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa keanggotaan Indonesia dan BRICS menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia berpartisipasi sebagai anggota penuh BRICS. Di hari pertama pertemuan BRICS, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara mengikuti sesi terbatas dengan tema pembahasan Peace and Security and Global Governance Reform. Di hadapan pemimpin negara BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran, Indonesia menegaskan bahwa forum BRICS sangat utama dalam membangun hubungan internasional, yakni pentingnya memperluas kemitraan strategis dan kerjasama strategis antar bangsa demi mendukung perdamaian dan kemakmuran global. Indonesia yang diterima sebagai anggota penuh ke-11 menilai BRICS kini mempresentasikan 50% populasi dunia yang mencakup 35% dari produk domestik bruto global. Untuk itu, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan, IDX. Ya, pemirsa, selanjutnya kehadiran Indonesia dalam KTT BRICS di Brasil untuk pertama kalinya harus bisa dimanfaatkan pemerintah sebesar-besarnya. Iya, pasalnya negara-negara yang tergabung dalam BRICS memiliki potensi nilai perdagangan yang cukup besar. Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia atau KAIN, Santi Samdasani menilai bahwa akses perdagangan di negara-negara anggota BRICS seperti Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, hingga Uni Emirat Arab terbuka lebar bagi Indonesia setelah resmi menjadi anggota penuh ke-11 dari BRICS. Untuk itu pemerintah harus bisa mengambil peluang dan potensi kerjasama dan kemitraan strategis bagi para negara-negara BRICS. Positif yang dilakukan oleh pemerintah dari diversifikasi ya. Pertama yang ekspor ke China, ke India, ekspor ke Afrika, terus ekspor ke negara-negara lain yang bukan yang di luar Amerika ini ternyata juga sudah mulai sedikit bergerak motornya. Nah, ini akibat dari beberapa diversifikasi yang dilakukan oleh pemerintah beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau saya lihat dari dua kombinasi ini, ini langkah cukup bagus. Ya, pemirsa, Indonesia mendorong New Development Bank atau NDB yang digagas negara-negara BRICS untuk lebih banyak menyalurkan pembiayaan ke negara-negara berkembang, di mana para pemimpin negara BRICS bisa menyepakati arah baru kerjasama, termasuk memperdalam kolaborasi ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Prabowo ini menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan ekonomi antar negara Global South, terutama negara BRICS dengan memperluas pemanfaatan pembiayaan dari New Development Bank.
Tercatat saat ini NDB tengah menangani 120 proyek yang fokus pada energi bersih, infrastruktur, serta ekonomi hijau dan sirkular dengan nilai total mencapai 39 miliar dolar Amerika atau setara 627,9 triliun rupiah. Untuk itu Erlangga menegaskan Indonesia sudah menyatakan kesiapan untuk ikut aktif bergabung dalam NDB, di mana dengan bergabung Indonesia bisa mengakses pembiayaan pembangunan untuk agenda transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu KTT BRICS menjadi momentum penting untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Nah, bagi Indonesia ini penting karena dari keseluruhan GDP-nya sebesar sebelum Indonesia masuk 28 triliun, itu 34% dari global GDP. Dengan masuknya Indonesia dan beberapa negara lain, ini sudah merepresentasi 40% GDP dan merepresent dari 56% penduduk dunia. Jadi ini ekonominya terus bertambah. Dan kalau kita lihat berdasarkan purchasing power parity, ini juga BRICS itu sudah lebih tinggi daripada G7. Jadi ini yang mendorong bahwa BRICS ini menjadi bagian daripada Global South dan diharapkan bisa menyuarakan Global South di fora internasional. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir menekankan Indonesia melontarkan gagasan pembentukan South Economic Impact ataupun Compact, di mana inisiatif ini bertujuan agar negara-negara BRICS ini dapat menjadi motor penggerak dalam memberi akses perdagangan yang lebih luas bagi negara Global South. Dalam konferensi tingkat tinggi BRICS 2025, Indonesia mendorong arah baru kerjasama, termasuk memperdalam kolaborasi ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Selain itu, Indonesia juga menggagas pembentukan South Economic Compact, di mana inisiatif ini bertujuan agar negara-negara BRICS bisa menjadi motor penggerak perluasan akses perdagangan bagi negara Global South. Negara BRICS juga sepakat berdeklarasi penguatan kerjasama di bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan. Indonesia memandang pilar ini penting untuk memastikan transformasi sosial yang merata di antara negara-negara anggota BRICS. Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara Global South untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dari supply chain.